media informasi dan edukasi. Aneka hiburan dan promosi. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Anda telah mengikuti program kami. Raih prestasi, wujudkan cita, Singosari. Saatnya kita ikuti acara selanjutnya. Sesaat lagi kita ikuti bersama podcast Beraksi. Berintegritas, berani lawan korupsi bersama penyuluh anti korupsi Brebes. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Singosari FM Brebes. Sobat Integritas, jumpa perdana bersama saya Zainuddin, penyuluh anti korupsi Brebes di program terbaru di Singosari Brebes, yakni Pak Brebes Beraksi, Berintegritas, Berani Lawan Korupsi, disiarkan langsung dari Radio Singosari FM. Pantun terlebih dahulu nih ya. Sore hari minum teh hangat, ditemani singkong, bikin semangat. Selamat datang di podcast yang penuh manfaat. Pak Brebes Beraksi siap bikin kita lebih hebat. Mantap ya. Baik Sobat Singosari, semoga sore hari ini semuanya sehat dan penuh semangat. Dan hari ini edisi perdana ya, kita akan bicara tema yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita, yakni kenapa korupsi harus dilawan ya. Karena seringkali kita menganggap korupsi itu jauh, padahal sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan sudah hadir bersama saya narasumber kita yang luar biasa, rekan kita dari penyuluh anti korupsi Brebes. Selamat sore Master Ibu Sulaimana MPD. Selamat sore Master Zainuddin. Dan selamat sore juga seluruh pendengar Singosari FM. Sehat ya Bu ya? Master sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, oke. Kami informasikan kepada pendengar Singosari bahwa Pak Brebes adalah penyuluh anti korupsi. Mereka adalah individu yang telah mengikuti proses pelatihan dan sertifikasi resmi di bawah koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama lembaga sertifikasi profesi yang memiliki kompetensi untuk menyampaikan edukasi, sosialisasi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat. Termasuk kita berdua Bu ya. Di Brebes sudah ada 14 orang Bu ya yang tercatat selama sementara ini ya Bu ya. Sementara ini. Oke. Baik. Kita akan ngomongin tadi Bu. Hari ini kita ngomongin tentang kenapa korupsi harus dilawan. Ya, karena korupsi itu merupakan perbuatan yang buruk, yang melawan hukum dan sangat merugikan keuangan negara, perekonomian dan dampaknya akan pada kesejahteraan rakyat. Ya, itulah intinya adalah korupsi sangat merugikan negara dan menyengsarakan masyarakat. Itulah. Contohnya apa Master ini? Misalkan pembangunan jalan tidak sesuai dengan prestek yang sudah ditentukan, maka akan cepat rusak. Yeah. Yang mana akan masyarakat, dampaknya di masyarakat. Jadi kos untuk perjalanan itu akan lebih bertambah dan akan lebih lama.
akan lebih lama lagi ya. Itu dampaknya langsung salah satunya dampak akan kerasa sekali ketika pembangunan tidak sesuai dengan besteknya Tidak sesuai dengan gitu loh ya. besteknya. Jadi tadi contoh yang nyata adalah misalkan ada pembangunan jalan ya Bu ya. Kemudian sama orang-orang yang nakal ya Bu ya. Cepat rusak. Iya, karena dikurangi macam-macam gitu ya. Iya. Dampaknya kemana? Ke masyarakat tadi ya Bu ya. Dampaknya ke masyarakat. Selain itu apa lagi Bu kira-kira Bu yang nyata sekali di dalam kita Bu? Seperti obat kesehatan Bu ya. Obat kesehatan. Misalkan saja biasanya rakyat itu kalau berobat ada sehari mendapatkan resep dari dokter misalkan dapatnya 9 pil. Ya. Namun terkadang ada yang mendapatkan 6. Ya, yang itu kan belum tentu tuntas sakitnya. Iya. Makanya dihimbau agar sadar teman-teman dari kesehatan untuk kafah dalam melayani masyarakat. Iya, biar tuntas dan penyakitnya tuntas. Iya, jangan sampai dikurangi gitu Bu ya. Iya. Dikurangi karena memang ada niatan curang ya Bu ya. Mungkin ada pasti ada niatan curang ya, tapi tidak semuanya ya. Betul sekali. Iya. Berarti ngeri sekali ya Bu ya dampak dari dampaknya. Iya. Sangat ngeri sekali ya. Iya. Bahkan kemiskinan pun bisa meningkat tuh ya. Akan meningkat karena sakit terus mereka tidak bisa bekerja. Ya, dampaknya pasti ekonomi tidak bisa mencukupi kesejahteraan keluarganya. Pelayanan juga buruk Bu ya. Pelayanan publiknya kurang ya. Bagaimana dengan dunia pendidikan Bu? Ini masih bulan Mei ini Bu. Dampaknya kenapa nih kalau dampak dunia pendidikan kita masih di hari pendidikan ya, masih bulan Mei ini gimana Bu? Dunia pendidikan juga sama. Korupsi itu tidak hanya masalah uang. Uang juga nomor 1, tetapi waktu juga sama. Maka kami himbau teman-teman pendidik agar betul-betul kafah dalam manage waktu. Apalagi bupati kita saat ini menemukan hal-hal yang tidak pada tempatnya, yaitu dengan absen pakai aplikasi pakai absen tapi pakai aplikasi fiktif, aplikasi yang lain berbelih. Nah, itu sangat merugikan dunia pendidikan dan pemerintah tentunya. Yang jelas siswa muridnya yang kena dampaknya berat sekali. Berarti kalau siswa berarti masa depannya Bu ya. Masa depan bisa hilang Bu ya karena tidak waktunya, jamnya itu tidak sesuai yang diberikan kepada siswa. Wah, luar biasa. Pendengar, ternyata dampak dari korupsi tadi dari bidang ekonomi jelas nyata, kesehatan juga ya Bu ya, pendidikan juga nyata, dan yang paling terakhir tadi akan menimbulkan pendidikan Bu ya. Pendidikan akan mengakibatkan masa depan kebodohan ya. Luar biasa sekali. Nah, kira-kira nih bagaimana cara melawan korupsi ini? Nah, kita akan bahas lagi nanti Bu. Tapi sebelum kita akan balik dulu ke studio untuk mendengarkan pariwara berikut ini. Masih Anda ikuti podcast Beraksi Berintegritas, berani lawan korupsi. Wah, keren banget. HP baru. Ayah. Lihat nih, aku dapat handphone. Loh, dari mana nak? Tadi ada om-om datang, katanya temannya ayah, pemborong itu loh. Dia bilang ini hadiah buat aku. Nak, itu namanya gratifikasi. Apa ya? Gratifikasi. Pemberian dari orang yang punya kepentingan ke ayah sebagai pegawai negeri. Tapi kan buat aku ya, bukan buat ayah. Ayah juga nggak minta kok. Justru itu, walaupun kita tidak minta, kalau ada hubungan dengan jabatan ayah, tetap tidak boleh diterima. Jadi, harus gimana ya? Kita kembalikan atau dilaporkan. Karena yang bukan hak kita, tidak boleh kita simpan. Oh, jadi bukan semua hadiah itu boleh ya? Betul. Lebih baik jujur daripada senang sesaat, tapi salah. Gratifikasi bukan rezeki.
Itu pintu masuk korupsi. Tolak gratifikasi dan laporkan. Jaga integritas. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh pemerintah Kabupaten Brebes. Orang tani. Iya. Pribeki ya Pak. Kapan tandurane pan dipupuk tapi ben maning sih Bu. Nyongnya wis mubeng-mubeng enggak toko obat wis tak-tekani. Tapi pupuke sih lakar pi ben guys. Pupuke. Ribut apa sampean wong loro kaya rame temen. Kiye Kang Sutur? Wis wayahe tanduran dipupuk, tapi ora dipupuk-pupuk. Oh, padahal aku wis tekane toko obat pertanian. Tapi kita goleki pupuke lakas. Padha bae Kang Nyong ben goletine kok kangelan. Yo padha wadul mari bupatine bae yo. Berarti saya kemarin bupatine bae emang rame-rame enggak padol. Wis ora kaya kuwe. Saiki kan wis ana cara sing luwih apik. Nyampe nang undang-undang mari bupatine. Arane Sambu. Sambu siapa tuh? Sambu kuwe tempat wong aduna apa bae masyarakat Brebes maring bupatine. Carane gampang. Cukup mau HP bae ketik Sambu titik Brebes Kap titik GO titik ID. Tupal gue kali nulis bae apa yang dikeluhna. Kok cepet ditanggepi. Jebule gampang ya. Iya ya gampang Kang. Mau bertanya, mengadu atau memberi saran seputar Kabupaten Brebes, gunakan Sambu. Sambat Maring Bupati. Cukup ketik sambu.brebeskap.co.id. Sambu sambat Maring Bupati, cara cerdas cari solusi. Pak, dina ki sida. Sida apa ya? Lah, lubar kita. Tembe lagi bengi bapakne ngomong cari panabung. Sida kalem Bu. Nabung nang PT BPR Bank Brebes Perseroda, kue aman, gawe ayem atine. Lah, kue sing diluru, Pak. Produke ya akeh Bu. Ana tabungan Simade, Citra, Simpel, Ibu Hamil, Buruh, karo tabunganku. Pan deposito ya bisa. Mantep, Sung. Kredit go umum ya anak, Pak? Ya anak, malah luwih gampang syaratnya. Prosesnya cepet, bunganya kompetibel. Oh, ya kia wis wayahe bayar listrik ya, Pak? Ora usah keter, Bu. Saiki nang PT BPR Bank Brebes Perseroda yang layani bayar listrik, BPJS, banyu ledeng, jadi bisa sekalian. Ya, manfaatkan layanan menabung, kredit, bayar tagihan listrik, BPJS, air ledeng di PT BPR Bank Brebes Perseroda. Hubungi segera PT BPR Bank Brebes Perseroda. Kantor Pusat, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 149 Brebes. Kantor Kas Banjaratma, Komplek Kios Pasar Banjaratma. Kantor Kas Bulakamba, Jalan Raya Pantura Bulakamba, depan Balai Desa Bulakamba. Kantor Kas Ketanggungan, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 109 Ketanggungan. Kantor Kas Jatibarang, Jalan Raya Janegara Jatibarang. Kantor Kas Bumiayu, Jalan Pangeran Diponegoro, RT 03 RW 04 Dukuturi Bumiayu. PT BPR Bank Brebes Perseroda, bersama membangun daerah. Wah, keren banget. HP baru. Ayah. Lihat nih, aku dapat handphone. Loh, dari mana nak? Tadi ada om-om datang, katanya temannya ayah pemborong itu loh. Dia bilang ini hadiah buat aku. Nak, itu namanya gratifikasi. Grati apa ya? Gratifikasi, pemberian dari orang yang punya kepentingan ke ayah sebagai pegawai negeri. Tapi kan buat aku ya, bukan buat ayah. Ayah juga nggak minta kok. Justru itu, walaupun kita tidak minta, kalau ada hubungan dengan jabatan ayah, tetap tidak boleh diterima. Jadi, harus gimana ya? Kita kembalikan atau dilaporkan. Karena yang bukan hak kita, tidak boleh kita simpan. Oh, jadi bukan semua hadiah itu boleh ya? Betul. Lebih baik jujur daripada senang sesaat tapi salah. Gratifikasi bukan rezeki. Itu pintu masuk korupsi. Tolak gratifikasi dan laporkan. Jaga integritas. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh pemerintah Kabupaten Brebes. Yang terbaik kami sajikan. Masih Anda ikuti Podcast Beraksi. Berintegritas, berani lawan korupsi.
Baik, kembali lagi di podcast Beraksi, Berintegritas, Berani Lawan Korupsi bersama Penyuluh Anti Korupsi Brebes, bersama saya Master Zen dan bersama Ibu Pastor Sulaimana. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Sulaimana bahwa kenapa korupsi harus dilawan, karena dampak dari korupsi sangat luar biasa sekali di bidang perekonomian, ya, akan meluluhlantahkan pertumbuhan ekonomi semakin lambat begitu ya. Kemudian juga ada dampak di bidang kesehatan, ya. Ini akan mempengaruhi buruknya pelayanan, kemudian peralatan yang memadai, obat yang kekurangan, ya. Korupsi mengakibatkan masyarakat sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ini dampaknya, ya, untuk kesehatan. Kemudian pembangunan infrastruktur apabila dikorupsi maka akan cepat rusak dan berdampak kepada kembali ke masyarakat, begitu ya Bu ya. Iya, kemudian meningkatnya kemiskinan juga, ya. Di samping itu juga ternyata dampak korupsi terhadap budaya juga ada ya Bu ya. Iya. Terdapat dampak kepada budaya, dan pertanyaannya adalah bagaimana nih cara melawan korupsi ini, Bu Master? Sebelumnya saya akan mengulas tentang apa itu korupsi. Korupsi itu dari bahasa Latin corruptus, ya, artinya buruk, merusak. Sedangkan dalam agama Islam, mohon maaf, yang lain, dalam agama Islam itu korupsi namanya gulul atau riswah, sarikoh, artinya makan harta batil. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima. Yang mana wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ini berhubungan dengan muamalah antara hubungan manusia dengan manusia, maka diharamkan untuk melakukan kebatilan, yaitu memakan harta gulul atau rizq. Caranya salah satu yaitu kita menanamkan keyakinan kita, bertambah keyakinan kita dengan beribadah, dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan seperti ini, dan memberikan, terutama adalah Al-Madrasatul Ula. Ibu itu Umi Al-Madrasatul Ula itu adalah benteng pertama, memberikan pendidikan pada siswa atau anak didik anaknya agar berlaku jujur, disiplin. Dari kecil kalau anak sudah dilatih jujur dan disiplin, insya Allah kedepannya pun akan melaksanakan itu, akan merasa takut manakala tidak disiplin, manakala dia melakukan sesuatu bila tidak jujur dia akan takut, dia akan terus terang ke ibunya. Terutama ibu ini, ya, ibu itu harus dekat dengan anak. Maka pendidikan anti korupsi itu pertama kali itu harus dari keluarga, dari keluarga dulu. Jadi informal, pendidikan informal, yaitu pendidikan di keluarga. Salah satunya itu. Jadi seorang ibu, mohon maaf, saat ini kan yang namanya ibu-ibu muda, ibu-ibu muda mulai saat ini kalau bisa cara berpakaian, jangan sampai anak-anak itu bisa meniru hal-hal yang tidak baik. Misalkan saja seorang ibu pakai celana yang ketat, atau pakai pakaian yang ketat, itu dampaknya imitasinya anak akan mudah meniru. Maka dengan adanya seorang ibu yang soleha, nah ini saya tekankan pada ibu yang soleha, ini akan berdampak pada pendidikan anak dan pada suami. Jadi tidak begitu menuntut besar pada penghasilan suami, di luar penerimaan suami yang halal. Ya, dari itu tadi maka kunci dari
pendidikan anti korupsi itu menurut analisis saya adalah di tangan seorang ibu. Seorang ibu ya, Bu. Ya. Ya, nanti jadi pendengar, yang namanya memberantas korupsi di Indonesia ini bukan pekerjaan mudah, bukan, Bu. Susah ini bukan pekerjaan mudah, bahkan sampai sekarang korupsi masih saja terjadi karena memang bukan pekerjaan mudah untuk memberantasnya dan perlu kerja berkelanjutan yang melibatkan semua pihak. Semua pihak. Tadi Ibu Sulaiman, Master Sulaiman sudah mengatakan bahwa ternyata analis beliau adalah ada di pendidikan, ya, dan KPK pun sudah membuat Trisula ya Bu ya, Trisula untuk pemberantasan korupsi, yakni penindakan, pencegahan dan pendidikan. Ya, dan pendidikan ini ternyata menurut Ibu Sulaimana ada di Umi, di keluarga, di ibu sebagai Umi Al-Madrasatul Ula. Al-Madrasatul Ula, ya. Pendidik pertama dan utama. Pendidik pertama dan utama di rumah, di keluarga ya Bu ya. Begitu pentingnya pendidikan ya Bu ya. Tadi anak-anak dilatih untuk jujur sejak dini. Jujur sejak dini. Berarti seperti dulu KPK pernah selalu mengembangkan 9 nilai anti korupsi ya Bu ya. 9 nilai integritas ya Bu ya. 9 nilai integritas yang sering kita hafalkan kepada anak didik kita, yakni Jumat bersepeda kakak ya Bu ya. Dan awalnya adalah jujur. Nah, jadi jujur itu ditanamkan sejak dini oleh ibu kepada anaknya. Nah, itu salah satu untuk cara mencegah korupsi, tindak korupsi ya Bu ya. Bisa sebutin lagi nilainya Bu? Caranya lagi juga seorang suami atau pekerja harus betul-betul tahu akan itu haram dan yang halal. Karena apa? Karena dalam fikih jinayat, hukuman untuk orang yang korupsi dalam Islam, dalam perspektif fikih itu berbeda dengan pencurian biasa. Karena hukuman disesuaikan dengan tingkat kerugian negara atau rakyat. Seperti saja hukumannya misalkan saja adalah takjir. Kalau dalam Islam itu kebijakan penguasa atau hakim yang berat mencakup penyitaan harta, pemiskinan, berarti perampasan harta, tapi di Indonesia masih belum digolkan ini. Semoga teman-teman yang ada di DPR bisa menggolkan perampasan harta sehingga harta itu bisa kembali ke negara, yang mana negara nanti bisa untuk kesejahteraan masyarakat. Itu Pak. Oke, itu menurut Ibu Sulaimana bahwa ada tindakan lainnya. Sementara hari KPK memang merilis bahwa ada 3 strategi, yakni penindakan, pencegahan dan pendidikan ya Bu ya. Kemudian yang sula penindakan tadi Bu ya, ini menyasar peristiwa hukum yang secara aktual dalam memenuhi unsur tindak pidana Bu ya, korupsi undang-undang. Soal ini juga tidak hanya mengganjar hukuman penjara dan denda bagi para pelaku korupsi, tapi juga memberikan efek jera begitu Bu ya. Efek jerahnya perampasan harta. Betul, meskipun belum disahkan. Ya. Kemudian sulap pencegahannya yakni memperbaiki sistem ya, dengan menutup celah-celah korupsi, termasuk kenapa daftar siswa baru di SMP sekarang pakai sistem ya diantaranya itu untuk mencegah adanya korupsi. Ya, tidak ada suap di sana, tidak ada main pungli gitu ya, karena sudah by system. Sistem ini tadi KPK mengatakan sebagai tindakan pencegahan melalui sistem tadi. Jadi kalau ada sekarang repot ya, dulu tuh sekolah daftar tinggal gampang gitu loh. Tapi sekarang sekolah memang pakai sistem dengan tujuan tadi untuk mencegah peluang-peluang ataupun celah-celah yang bisa mengakibatkan korupsi di sana begitu ya. Betul. Baik, tadi Bu yang penindakan ini Bu ya. KPK juga sudah sering melakukan penindakan ya Bu ya. Baik melalui OTT gitu Bu ya, maupun setelah dilakukan persidangan sampai dengan penuntutan Bu ya, sudah dilakukan oleh KPK dan beberapa juga dilakukan oleh jaksa juga masih melakukan untuk tindakan penindakan itu Bu ya. Kemudian tadi ada yang sula pencegahan tadi Bu, kemudian sula pencegahan dan tentang sistem Bu ya, termasuk
pelayanan di kecamatan, di desa, ya, di Dukcapil ya, itu juga sudah pakai sistem. Kemudian di satu pintu juga sudah pakai sistem semuanya. Jadi untuk mengurangi celah-celah yang bisa timbul tindak korupsi begitu ya. Kemudian tadi kembali lagi ke sula pendidikan Bu. Kita saya tertarik sekali dengan pentingnya pendidikan. Bahkan hari ini kita ngobrol di sini juga tersulah yang pendidikan itu ya Bu ya. Melakukan kita akan melakukan sosialisasi ke masyarakat, mengkampanyekan nilai-nilai integritas kepada masyarakat. Bahwa hari ini sore hari juga kita podcast ini ya Bu ya, yang insya Allah akan berlangsung panjang ya Bu ya. Kita akan menghadirkan semua narasumber di penyuluhan anti korupsi Brebes ini dalam rangka pendidikan ya Bu ya, penyuluhan kepada masyarakat ya, agar masyarakat tahu persis gitu loh ya. Jangan membiasakan, contoh saja masyarakat sering memberikan uang terima kasih, pengen diistimewakan gitu loh ya. Ini gimana Bu komentarnya Bu Ibu? Itu bagus sekali by sistem tadi yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, seperti untuk mengurus KTP. Langsung bisa mengisi formulir dan sebagainya atau melewat online, daftar di rumah sakit juga lewat online juga sekarang. Semoga yang lainnya mengikuti. Pendidikan sudah mulai kalau tingkat SMP, SMA, tingkat SMA sudah ada kurikulumnya Bu ya? Sudah ada by sistemnya. Sistem sudah pendaftaran ya. Cuma sudah. Ya itu tadi tetap harus ada pengontrolan. Masyarakat harus terlibat kontrol ya. Masyarakat harus peduli, peduli. Sebagai masyarakat harus peduli karena celah-celah itu mudah dicari. Iya. Mudah mereka mencari celah itu gampang ya. Jadi maka inspektorat sebagai pengawas garda terdepan di Pemda ini juga tugasnya sangat berat. Bisa sebagai tidak hanya mengontrol saja tapi juga mengawasi. Betul Bu. Nah ini tadi masyarakat harus terlibat untuk membasmi korupsi ini, untuk melawan korupsi ini masyarakat harus terlibat. Jangan cuek ya Bu ya. Jangan bilang lah bukan urusan saya. Jangan gitu loh ya. Harus terlibat gitu loh ya. Kalau nggak terlibat lalu siapa lagi gitu loh. Kayak inspektor kan terbatas jumlahnya Bu nih Bu. Terbatas orangnya, terbatas tenaganya gitu loh. Apabila masyarakat terlibat juga kita nggak bisa maksimal Bu gitu loh ya. Jadi pemberantasan korupsi juga melibatkan masyarakat, tadi semua unsur dilibatkan termasuk masyarakat yang peduli ya. Apabila masyarakat juga kadang masyarakat ada beberapa masyarakat yang tadi yang masih suka tadi pengen diistimewakan, pengen punya uang sedikit aja lewat calo, uang sedikit aja pengennya ngasih lebih biar didulukan, biar diistimewakan, biar di nomor satukan gitu loh ya. Itu budaya itu gimana masyarakat tuh? Seperti ini sudah saya komunikasikan dan saya sudah pelajarkan ke mahasiswa saya, di mana mahasiswa dalam pembangunan desa, terutama tentang pelayanan KTP dan sebagainya. Biasanya Brebes yang sebelah barat utara itu ada mahasiswa dari sana menyatakan ke saya, Bu, kami mengurus KTP itu sampai 200 sampai 300 ribu. Nah, saya tanya, saudara mengurus itu minta pinjam jasa, minta jasa mereka atau mereka memaksa? Kalau memaksa salah. Tetapi kalau saudara karena losari jauh sana, misalkan atau yang jauh itu kalau misalkan 200-300 untuk transportnya mungkin terkadang tidak hanya sekali, kadang 2 kali. Ya mungkin itu terserah saudara ikhlas atau gimana. Tetapi kalau ada paksaan itu namanya tindak korupsi. Tindak pemerasan itu ya. Pemerasan ikutnya ya. Jadi memang kembali ke masyarakat, ketika sudah ada sistem, gunakan sistem itu. Jangan minta diistimewakan. Ya minta ada uang sejuta aja minta diistimewakan. Nah, biar saya ongkang yang bekerja siapa gitu loh. Terus kalau sudah begitu minta
gratis kan nggak mungkin kan, Tidak ada mungkin. biaya Iya, kan, iya, kan transport. ada di rumah gitu loh. Iya. Sementara orang lain mau antri, mau jalan ke tempat, walaupun sekarang adminduk juga sudah di desa Bu, sebentar Ibu. Adminduk sudah di desa ya. Sudah di desa sudah ada adminduk. Jadi masyarakat sebenarnya sudah mendekatkan, Bupati sudah mendekatkan pelayanan ke desa, dan itu gratis sebenarnya. Tadi kenapa ada yang bayar? Itu tadi kan ada masyarakat yang masih punya perilaku itu tadi pengen diistimewakan itulah. Iya. Ya, jadi harapannya masyarakat itu harus tahu persis ya Bu ya, bahwa masyarakat ikut membangun budaya-budaya yang anti korupsi itu harus. Ya. Jangan kira-kira saya punya uang gitu loh ya, kan saya bisa beli gitu loh. Ya jangan gitu loh. Kalau mau tertib ya Anda disiplin gitu ya. Mengikuti aturan yang ada. Begitu loh. Ikut antri kan berdisiplin gitu loh. Ya, disiplin. Ya, disiplin Betul, tadi. disiplin, Gitu. antri. Biasakan antri kan tuh budaya disiplin itu loh. Merupakan budaya anti korupsi yang bisa harus kita dikembangkan dan kita pahamkan kepada masyarakat. Ya. Jadi dibiasakan tadi, jangan merasa merasa pengen diistimewakan karena punya uang ya Bu, jangan sampai mengorbankan orang lain gitu, karena yang nggak punya nanti kan nggak dapat pelayanan yang sama gitu loh. Mendapatkan pelayanan yang sama. Iya, betul. makanya tadi sistem ini membuat disamaratakan sebenarnya ya. Betul. Dan tadi kembali ke masyarakat supaya tidak menjadikan uang itu menjadi sebuah segala-galanya gitu loh. Dengan adanya uang bisa membeli, bisa segala bisa mempengaruhi kebijakan orang. Betul ya, itu termasuk gratifikasi tadi kan hanya akan mempengaruhi kebijakan orang karena jabatannya begitu ya. Itu tadi beberapa hal yang bisa disampaikan tentang bagaimana cara melawan korupsi ya, Pak. Iya, betul. Tadi korupsi itu sebenarnya kan dekat sekali Bu ya, dekat kita Bu ya. Iya, betul. Iya. Betul Pak. Yang ditanyakan apa Kak? Iya, korupsi itu sangat dekat sekali. Betul. Misalkan bahwa kita menganggapnya bahwa korupsi ada yang nilai miliaran, padahal kan tidak. Dari kehidupan kita sehari-hari itu Makanya sholat 5 waktu ke tepat waktu itu sudah belajar untuk disiplin waktu. Itu untuk mencegah korupsi. Tindakan anti korupsi itu. Sudah melaksanakan dengan korupsi ya. Jadi bagi yang beragama Islam, sholat 5 waktu pun itu adalah salah satu cara pendidikannya. Pendidikannya Bu ya, bahwa pembiasaan. Pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi sejak tadi setiap hari bahkan Bu ya. Kan terbiasa itu Bu ya. Karena terbiasa itu, bahkan tadi perilaku lain yang jujur gitu loh Bu ya. Ternyata kan bisa mencegah korupsi gitu loh. Betul. Dari kehidupan sehari kita yang sederhana aja di rumah gitu loh Bu ya. Termasuk tadi suami jujur dengan istri, dapatnya berapa ya? Harus terbuka. Harus terbuka. Dapatnya berapa? Dan jangan lupa juga sang istri jangan sampai menuntut. Iya itu, jangan sampai menuntut lebih. Melihat tetangganya beli misalkan saja maaf perhiasan, dia ingin seperti mereka. Nah ini yang tidak diperbolehkan dalam agama pun tidak diperbolehkan. Itu bisa mempengaruhi suami melakukan suatu tindak korupsi. Oke, ya. Sekali lagi ternyata ada di ibu ya Bu ya. Ibu sangat penting sekali tadi. Bisa Anda bisa mempengaruhi suami Anda karena tadi keinginan Anda yang berlebih. Keinginan yang berlebihan mengakibatkan tadi suami bisa melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Baik, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini, tetap di 103.9 Singosari FM Brebes, di podcast Beraksi Berintegritas Berani Lawan Korupsi. Singosari FM Brebes, yang terbaik kami sajikan. Masih Anda ikuti podcast Beraksi. Berintegritas, berani lawan korupsi. Wah, keren banget. HP baru. Ayah. Lihat nih, aku dapat handphone. Loh, dari mana Nak? Tadi ada om-om datang
Katanya temannya ayah pemborong itu loh. Dia bilang ini hadiah buat aku. Nah, itu namanya gratifikasi. Grati apa ya? Gratifikasi. Pemberian dari orang yang punya kepentingan ke ayah sebagai pegawai negeri. Tapi kan buat aku ya, bukan buat ayah. Ayah juga nggak minta kok. Justru itu, walaupun kita tidak minta, kalau ada hubungan dengan jabatan ayah, tetap tidak boleh diterima. Jadi, harus gimana ya? Kita kembalikan atau dilaporkan. Karena yang bukan hak kita, tidak boleh kita simpan. Oh, jadi bukan semua hadiah itu boleh ya? Betul. Lebih baik jujur daripada senang sesaat tapi salah. Gratifikasi bukan rezeki. Itu pintu masuk korupsi. Tolak gratifikasi dan laporkan. Jaga integritas. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes. Perusahaan daerah air minum Brebes siap melayani pelanggan di gangguan 24 jam. Juga melayani pembayaran rekening air pada jam 7 pagi sampai dengan 2 siang setiap jam kerja. Dan kini kami juga melayani pelanggan melalui mobil patroli atau mobil keliling perusahaan daerah air minum Brebes dengan pelayanan pembayaran rekening air secara online dan pengaduan masalah gangguan air. Perusahaan daerah air minum Brebes, kepuasan pelanggan kami utamakan. Kayong serius teman, Bu. Lagi nyateti apa sih? Biasa, Pak. Kebutuhan dapur harus melentek. Kecap, bumbu-bumbuan, beras, minyak, sabun. Oh, yuk Bu, tak ater. Sekalian Bapak pengen golek pakaian gua apa? Terus Lina jarin nyaluk toko kena buku tulis. Si Pak, cukup sekali anter maring toko Nirmala. Kebutuhan sing digolek dewek wis ana kabeh nang kono. Berbelanja kan pengennya golek panganan, Bu. Kalem, kok Bapak maring restorasi nih? Ibu pan toko emas. Ya nang toko Nirmala, Bu. Ya iyalah. Idilah. Wah, lengkap ya. Lah gue pan golek gerabah, elektronik juga anak. Malah saiki tokone wis tambah luas loh, Pak. Oh, wis Bu, aja kesuwen. Seki maring toko Nirmala. Mau belanja? Nyari yang lengkap dan nyaman? Ya, di toko Nirmala. Toko Nirmala menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari sembako, gerabah, elektronik, produk kecantikan, berbagai jenis perhiasan, pakaian, perlengkapan sekolah, dan bisa santai setelah belanja sambil menikmati menu makanan di restorasi toko Nirmala. Kang Asep, kayong lagi borong. Kawan Rud. Iya Kie, nganter bojo belanja. Lah kon borong apa? Antar bojo tuku emas. Soale nang toko Nirmala masih apik-apik. Toko Nirmala, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 14, atau depan Pasar Induk Brebes. Toko Nirmala, rumah belanja, kebutuhan keluarga. Waduh, sumringan nemen sih Pak. Pan maringan di sampean. Pan plesir Pak. Ibu melu. Siapa sih pan plesir, Bu? Wong bapak pan maring PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Pamaring di Pak? PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Iya Bu, pan kredit nggo nambahi modal usahane dewek. Ya sisan karo nabung nggo bocah sekolah kuwe Bu. Lah bisa kredit karo nabung nggo bocah sekolah ya Pak ya? Salah Bu. Produk-produk nang PT BPR BKK Jateng kan komplit. Produk simpanan anak, kredit ya anak, bayar tagihan ya anak kabeh. Wah, praktis lan gampang nemen ya Pak. BPR BKK Jateng melayani kredit KMB, kredit umum, KUB, kredit sinden, kredit joglo, kredit PKK Koperasi, kredit PKK Bumdes, kredit kolektif karyawan, kredit PKK Bahari dan kredit PKK Argo. Juga melayani Tamades, tabungan siswa, TAWA, tanpa biaya administrasi untuk pelajar, dan juga deposito, simpanan dijamin LPS. Jangan lupa juga download aplikasi Kris, layanan keuangan digital yang memudahkan berbagai macam pembayaran tagihan Anda, transfer bank, PLN, PDAM, Telkom, dan IndiHome, BPJS, TV kabel, tiket pesawat dan kereta api, pulsa dan kuota, pajak kendaraan, pajak daerah dan asuransi. Datang langsung
langsung ke kantor kas terdekat tempat Anda. Losari, Tanjung, Jatibarang, Wanasari, Salem, Tonjong, Ketanggungan, Kersana, Paguyangan, Larangan, Bantar Kawung, dan Songgo. PT BPR BKK Jateng Cabang Brebes. Perseroda, milik pemerintah provinsi dan kabupaten, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 149 Brebes, depan Stasiun Brebes. BPR BKK Jateng, membangun daerah, memahami budaya lokal. Wah, keren banget. HP baru. Ayah. Lihat nih, aku dapat handphone. Loh, dari mana nak? Tadi ada om-om datang, katanya temannya ayah pemborong itu loh. Dia bilang ini hadiah buat aku. Nah, itu namanya gratifikasi. Grati apa ya? Gratifikasi, pemberian dari orang yang punya kepentingan ke ayah sebagai pegawai negeri. Tapi kan buat aku ya, bukan buat ayah. Ayah juga nggak minta kok. Justru itu, walaupun kita tidak minta, kalau ada hubungan dengan jabatan ayah, tetap tidak boleh diterima. Jadi, harus gimana ya? Kita kembalikan atau dilaporkan. Karena yang bukan hak kita, tidak boleh kita simpan. Oh, jadi bukan semua hadiah itu boleh ya? Betul. Lebih baik jujur daripada senang sesaat tapi salah. Gratifikasi bukan rezeki. Itu pintu masuk korupsi. Tolak gratifikasi dan laporkan. Jaga integritas. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes. Sari FM Brebes, yang terbaik kami sajikan. Masih Anda ikuti Podcast Beraksi. Berintegritas, berani lawan korupsi. Di podcast Beraksi, berintegritas, berani lawan korupsi bersama saya Master Zainuddin dan juga Master Sulaiman. Ya. Bu, sebagai obrolan terakhir Bu ini ya, kita kembali tadi ke nilai-nilai integritas yang ingin kita tanamkan. Ada 9 nilai integritas Bu, silakan Bu. Ya betul, ada 9 nilai integritas, yaitu 1 jujur, yang mana kalau kita Muslim, kita berwudu, kita sholat. Kalau akan melakukan sesuatu, ingat sholat kita, ingat wudhu kita. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang tidak jujur, kita malu dengan Allah dan kita berkhianat dengan diri sendiri. Karena kejujuran merupakan amanah dan merupakan salah satu kepercayaan dari yang memberi amanah tersebut, atau amanah yang kita sandang, kita peroleh atau kita ditugasi oleh pemerintah. Sebagai apapun, kalau kita jujur, insya Allah akan hidup akan mengalir seperti air, itu lebih bagus. Karena bagaimanapun orang meninggal itu tidak membawa apa-apa. Seperti tadi saya habis takziah ke teman, saat haji dulu, beliau sangat kafah sekali menghargai wudhunya. Jadi walaupun dengan hiruk pikuk yang ada, tetap menjaga kejujuran tersebut. Yang kedua yaitu peduli. Peduli kita sebagai orang Indonesia, khususnya Brebes, manakala peduli pada sesama, tetangga, khususnya anak yatim, atau anak yatim itu tuh tidak masuk dalam 8 asnaf ya, masuk orang miskin, fakir miskin dan sebagainya itu. Kalau kita sisihkan penghasilan kita 2,5% setiap bulan atau lebih ya, kemungkinan tidak ada orang yang akan kelaparan khususnya di Brebes. Dengan adanya program dari pemerintah, ada PKH dan sebagainya. Tapi kan itu tidak bisa menutup kebutuhan selama 1 bulan. Maka
sebagai seorang muslim atau siapa saja diharapkan mampu peduli, mempunyai rasa empati pada sesama dengan menyisihkan sebagian atau 2,5% hartanya untuk diberikan ke yang lain. Kemarin saya baca melihat TikTok, yaitu maaf ini dari saudara kita Chinese. Di Chinese itu saya bagus sekali itu dalam pendidikannya. Dalam sebulan satu anak itu diberi uang 300.000. Dicoba memanage, dibagi ke 3 amplop. Yang satu amplop berisi 100.000 itu untuk jajan, yang 100.000 nanti itu untuk kebutuhannya dia, untuk yang 100.000 lagi untuk peduli pada yang lain. Ini perlu sekali, manajemen itu perlu ditiru. Pakai apapun agamanya, kalau itu bagus manajemennya, itu perlu sebagai wacana untuk diberikan kepada anak-anak kita, bahwa hal tersebut memberikan pendidikan, disiplin dan peduli pada orang lain. Yang 3 yaitu adil. Ya, dalam hal ini misalkan seorang guru, walaupun mengajar di situ ada putranya pejabat atau putranya kepala sekolah, tapi dalam memberikan nilai itu tidak boleh pilih kasih. Hakim pun sama, dalam menentukan tuntutan atau memberikan putusan itu tidak boleh tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Disiplin. Manakala kita menjadi pegawai, apa saja bukan pegawai, kalau kita disiplin dalam memanage waktu, disiplin dalam penggunaan keuangan kita, insya Allah tidak ada masalah. Ya, maka disiplin itu sangat penting sekali. Ya, baik waktu maupun keuangan. Tanggung jawab sebagai aparatur negara, sebagai apa saja, petani pun sama, pedagang pun sama. Pedagang juga punya tanggung jawab, tidak boleh mengurangi timbangan, itu sebagai tanggung jawab. Tanggung jawabnya sampai akhirat itu. Jadi timbangan harus ditera itu setiap berapa waktu tertentu harus ditera. Tapi kalau sekarang pakai digital ya timbangannya ya. Tapi tetap harus juga ada sidak, tetap harus tanggung jawab itu dari semua lini, baik yang sebagai dokter, sebagai bidan, monggo pelayanannya pada masyarakat yang tidak punya, kurang mampu, yang apa namanya, yang ramah. Soalnya saya sendiri pernah mengalami, saya itu sebagai kader Posyandu sejak tahun 85 sampai tahun 2015-an. Saya itu perut saya sakit, berobat. Ada bidan yang menulis kohor raporan, saya didiamkan tidak mau melayani. Nah ini pelayanan bidan desa ini. Nah ini mohon ada pertimbangan dan mohon pengawasannya. Ya. Terus sederhana kita kalau ibu tadi kembali lagi pada ibu. Seorang ibu Umi manakala hidupnya sederhana, berpakaiannya sederhana, ya cara konsumsinya sederhana, cara bergayanya itu sesuai kemampuannya, akan menjadi contoh dan akan menjadikan suami itu tidak berpikir yang keras untuk mendapatkan nafkah yang lebih. Berani kita itu adalah berani menyuarakan yang kebenaran. Dalam hal ini misalkan saja kita membela yang benar. Misalkan ada suatu saat ini kan ada rame MBG nih. Ada penyimpangan, tapi kita langsung berani menyampaikan. Tetapi ya itu tadi kita berani menyampaikan. Penyimpangannya itu sebenarnya tidak menyimpang sekali sih, cuma saran kita
saran, kita berani memberikan saran. Itu makanannya yang baik, itu makanannya yang bergizi, tolong makanannya yang sesuai dengan harga kayak gitu. Selanjutnya Bu, kerja keras. Kerja keras yang tadi, ya, Kerja keras kita sebagai manusia. Tanpa kerja keras kita tidak bisa mendapatkan hal simsalabim seperti uang itu dari atas. Maka perlu bekerja keras untuk mendapatkan nafkah yang halal. Oke, terima kasih banyak Bu Sulaimana. 9 nilai kelas sudah disampaikan dan sobat integritas, waktu juga kita sangat membatasi kita. 60 menit sudah berlalu. Mari kita tutup dengan semangat bersama. Pantun terlebih dahulu Bu. Monggo. Pergi ke pasar beli ikan. Cakep. Pulangnya mampir beli ketupat. Cakep. Kalau mau hidup aman dan nyaman, jangan korupsi. Nanti saya Zainuddin bersama Master Sulaimana pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.